peringatan 18 tahun tsunami yang melanda Aceh akan dipusatkan di kuburan massal Siron, tepatnya di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Nah, kegiatan diisi dengan zikir serta doa bersama. Kuburan massal Siron salah satu tempat saksi betapa dahsyatnya tsunami 2004 silam. Ada 40.000 lebih para syuhada yang dimakamkan di sana. Nah, peringatan 18 tahun tsunami tahun ini mengusung tema Bangkit Lebih Kuat, Bangun Budaya Sadar Bencana. Tema itu dipilih sebagai upaya pemerintah mengajak masyarakat untuk senantiasa bersemangat dalam bertransformasi dan juga bangkit dalam membangun budaya sadar bencana. Nah, MG Listeners, untuk membahasnya lebih lanjut, saya sudah terhubung bersama dengan CEO Radio Antero 102 FM Banda Aceh, ada Bang Uzair langsung dari Banda Aceh di Provinsi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Uzair. Apa kabar? Ya, Waalaikumsalam. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Bang Uzair ya. Ya, alhamdulillah. Ya, Bang Uzair, hari ini 26 Desember 2022, 18 tahun lalu ada tragedi bencana tsunami yang melanda di Aceh begitu, Bang Uzair. Bisa diceritakan mungkin kepada MG Listeners bagaimana kondisi saat itu saat tsunami Aceh menerjang, terutama peran dari rekan-rekan radio bisa memberikan informasi kepada masyarakat di sana? Ya, saya ingat waktu itu pagi ya, itu terjadi gempa dasar. Yang saya kira waktu itu ini hari kiamat gitu, karena memang kuat sekali gempanya, belum pernah terjadi seperti itu sebelumnya. Dan 30 menit kemudian tuh orang berlarian dengan menyebut-nyebut air laut naik. Jadi waktu itu kita nggak kenal istilah tsunami, Betul. tapi sebutnya air laut naik gitu. Jadi saya juga menyaksikan sendiri dampak dari tsunami itu, bangunan bersama tubuh manusia itu dihempas dari laut itu ke arah tengah kota semuanya gitu. Jadi kita melihat pemandangan yang shock lah waktu itu. Oke. Waktu itu posisi Bang Uzair ada di mana? Saya di Banda Aceh. Maksudnya di rumah atau di luar rumah? Saya lagi di jalan, kebetulan lagi beli sarapan pagi, lagi mau menyeberang jalan dan kemudian saya kayak merasakan hoyong begitu, padahal saya merasa fit dan sehat. Pokoknya itulah awal-awal gempa itu ya seperti goyangan yang ayunan seperti itu, baru kemudian mendadak guncangannya sangat keras gitu. Nah, itu kita di tengah jalan tidak saling kenal, berpegangan dengan 3 orang, tapi 3 orang saling berpegangan pun bisa jatuh gitu, karena memang kuat sekali gempa. Nah, jadi itu yang saya rasakan waktu itu. Baik. Baru kemudian setelah 30 menit baru orang pada berlarian ya, karena informasi ada air laut naik tadi itu. Dan waktu itu juga kita sama-sama belum tahu ada istilah tsunami, justru ya baru dari insiden di Aceh kita kemudian ya, baru kita bisa pernah membaca di Jepang, tapi kita nggak pernah tahu kalau itu terjadi gitu. Baik. Misalnya waktu itu ya air laut naik gitu kan. Nah, jadi itu yang terjadi waktu pagi itu sekitar 8.15 kalau saya nggak salah waktu itu. Oke. Nah, kemudian Bang Uzair, komunitas radio juga menjadi korban di sana. Bagaimana kemudian mereka bisa berkontribusi untuk penanganan mungkin, tanggap darurat, sementara mereka juga menjadi korban pada saat itu? Ya, jadi banyak juga praktisi penyiaran, pemilik radio yang meninggal waktu tsunami itu. Karena berada di daerah yang terkena tsunami-nya, atau tinggal di daerah yang tidak terkena tsunami, tapi waktu habis gempa, dia datang ke radionya. Nah, ketika datang ke radio itulah kena tsunami itu. Saya juga waktu itu ingin ke radio, waktu saya kebetulan di Prima FM waktu itu, saya ingin ke Primanya, tapi waktu itu mungkin masih bertahan karena menunggu sepeda motor, sampai akhirnya banyak orang berlarian karena air laut itu, kemudian saya membatalkan. Tapi kalau saya segera ke radio, mungkin saya juga akan kena begitu. Nah, kemudian yang terjadi, saya kira itu tidak lepas dari justru solidaritas ya, komunitas penyiaran di Indonesia yang hadir ke Aceh, termasuk Pak Malik Sapi'i langsung datang waktu itu, lalu banyak membantu nih teman-teman dari pengurus PSSI juga, yang mulai memetakan ya. Lalu saya juga waktu itu belum dilantik tapi menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
Nah, lalu kita coba mapping apa kira-kira yang harus dilakukan. Jadi, Baik. sambil menunggu bantuan atau apa untuk menghidupkan kembali radio-radio existing itu, kita lakukan pendataan segala macam. Dan pengurusan energi SSNP itu melakukan inisiasi untuk bangun radio darurat bencana waktu itu, namanya Suara Aceh. Oh, sempat dibangun radio khusus darurat bencana waktu itu? Iya, benar sekali. Jadi karena memang waktu itu kondisi minggu-minggu pertama itu banyak informasi yang simpang siur. Jadi isu yang beredar bakal ada gempa kuat lagi, bakal ada tsunami yang lebih besar, sehingga masyarakat was-was dan tidak ada cukup informasi yang akurat yang bersumber dari sumber yang dapat dipercaya gitu. Namanya apa waktu itu, Bang, radionya? Radio Suara Aceh. Suara Aceh dibangun pada saat di tengah kegentingan, di tengah masa darurat itu dibangunlah radio Suara Aceh ini. Iya, jadi di awal minggu-minggu awal itu karena kebutuhan akses informasi masyarakat ya. Karena memang kan banyak keluarga yang hilang, bercerai-berai, itu mereka saling mencari. Nah, radio ini kemudian salah satunya berperan untuk menginformasikan orang hilang, keluarga yang terpisah, korban, juga sumber-sumber bantuan, karena bantuan juga terdistribusi nggak merata, mungkin karena sulitnya akses informasi dan lain tadi. Peran penting radio itu sangat penting, karena kebetulan waktu itu kan bukan seperti sekarang internet di era digital ya, waktu itu yang sangat cepat. Dan berperan itu strategis ya radio waktu itu. Nah, dengan keterbatasan yang sangat terbatas pada saat itu di tengah kegentingan, di tengah bencana, saya yakin tidak mudah begitu. Apalagi waktu itu kita lihat Aceh sangat porak-poranda dengan gempa dan juga tsunami. Apa tantangan yang terberat yang dihadapi oleh teman-teman komunitas Radio Suara Aceh saat itu membangun pusat informasi untuk memberitakan orang hilang, bantuan, dan segala macam bentuk perpanjangan tangan untuk mengabarkan kepada keluarga ataupun juga pemerintah dari update informasi di sana. Apa tantangan terberatnya, Mas? Ya, saya kira yang pertama memang infrastruktur ya. Jadi bangunan banyak yang rusak, 2/3 kota itu kan rata dengan tanah itu, akibat dampak dari tsunami itu kan. Jadi bangunan yang ada pun riskan ya, karena gempa susulan juga terus terjadi, sehingga memang tidak banyak infrastruktur yang bisa dimanfaatkan. Walaupun akhirnya ada satu gedung Bulog waktu itu yang menyediakan tempat ya. Kemudian kita nilai ini cukup gitu untuk bisa memfasilitasi ini. Nah, tapi segala rantangan itu bisa dikurangi ininya karena tadi teman-teman bekerja di bawah solidaritas kemanusiaan yang tinggi. Jadi semua pihak itu berupaya dengan semangat kemanusiaan untuk memberikan kontribusi gitu. Jadi itu yang luar biasa yang saya lihat. Solidaritas kemanusiaan yang luar biasa itu. Nah, terkait dengan peran masing-masing di dalam radio itu pada saat itu di fase tanggap darurat, seperti apa pembagian peran? Siapa yang siaran mungkin atau siapa yang jadi produsernya, siapa yang nyusun kontennya, itu seperti apa? Pasti saya yakin tidak mudah di tengah kondisi kegentingan seperti itu, di tengah masa tanggap darurat. Seperti apa pembagiannya? Ya, saya kira waktu itu memang koordinasi bersama juga ya di lapangan waktu itu. Jadi ada sebagian yang memberikan kontribusi berupa peralatan ya, termasuk waktu itu saya ingat Pak Malik Saping itu menyumbangkan juga sama Radio Delta waktu itu, Radio Prambos, itu beberapa mixer dan beberapa peralatan penyiaran ya. Kemudian juga saya kira organisasi atau radio-radio lain juga memberikan kontribusi. Jadi banyak pihak yang kemudian saya kira menyumbangkan gitu ya, membantu gitu. Nah, termasuk juga tadi ketika radionya sudah tersedia walaupun dengan fasilitas yang sederhana, itu semua orang terlibat juga untuk bagian menjadi produser, bagian sebagai mengkoordinasikan, tapi juga yang ada komunitas atau praktisi penyiaran lokal juga yang walaupun korban tapi bersedia untuk dilibatkan. Jadi penyiar-penyiar yang berasal dari berbagai radio yang sudah ambruk tadi akibat gempa tsunami itu kemudian bergabung juga untuk terlibat di
radio ini. Baik. Tapi memang saya kira banyak pihak yang berkontribusi ya. Jadi selain Suara Aceh juga waktu itu yang Suara Aceh ini langsung di bawah PRSSI. Tapi juga waktu itu ada yang jaringannya KBR 68H juga dibantu untuk dibangun kembali infrastrukturnya. Di Banda Aceh ada Radio Prima, di Sigli ada Radio Megapon, di Melabuh ada Radio Dalfa. Jadi itu untuk segera bisa mengudara kembali dan menjalankan program yang bermanfaat untuk informasi seputar bencana tadi itu. Oke. Nah, selama proses memberikan informasi di tengah kegentingan darurat bencana, apa hal yang paling Bang Uzair tidak bisa lupakan, suka dukanya? Yang paling berkesan pada saat itu apa? Ya, saya kira waktu itu semangat bersama itu ya. Persaudaraan dan solidaritas kemanusiaan itu yang saya kira nggak bisa saya lupakan. Jadi kalau nggak ada teman-teman yang datang dari berbagai daerah, bahkan dari negara-negara lain, saya kira Aceh akan sulit bangkit. Tapi karena banyak teman-teman yang datang, ada perasaan solidaritas yang besar itu yang kemudian teman-teman di Aceh ini dapat melupakan ya duka akibat bencana tadi, dan kemudian dengan dorongan bantuan teman-teman inilah yang kemudian Aceh bisa kembali seperti hari ini, bisa normal kembali kehidupannya. Oke. Nah, waktu itu apa reaksi dan juga respon mungkin dari masyarakat dan juga pemerintah dengan aktivitas dari rekan-rekan di radio dalam memberikan informasi bencana tsunami saat itu? Ya, saya kira waktu itu masyarakat sangat antusias ya, terutama karena memang radio menjadi semacam hub untuk sumber informasi. Jadi informasi orang hilang dan lain, mereka mengirimkan dulu kan kupon untuk request lagu. Nah, sekarang ini masyarakat mengirimkan kupon untuk informasi ada keluarga yang hilang. Jadi setiap malam itu selalu dibacakan kalau misalnya ada keluarga yang masih ada itu tinggal di barak pengungsi mana. Sehingga ketika ada itu didengarkan oleh keluarga yang lain, mereka yang tercerai berai bisa bertemu kembali. Jadi banyak cerita-cerita yang mengharukan, mereka bisa bertemu kembali itu diantaranya karena ada informasi orang hilang yang disebarkan melalui radio. Gitu. Oke, menarik ya. Nah, jadi kan selain tadi kita inisiasi teman-teman PRSNI tadi menghidupkan Radio Suara Aceh itu, tapi juga banyak lembaga donor itu menyalurkan bantuan berupa radio penerimanya di tempat-tempat pengungsi. Untuk mereka dengarkan ya? Iya, jadi tempat pengungsi itu mereka punya akses untuk mendengarkan informasi itu dari radio transistor yang disumbangkan oleh lembaga-lembaga donor gitu. Oke. Tapi kan waktu itu saya ingat persis waktu itu misalnya USAID ya, itu membantu 10.000 radio transistor kecil untuk pengungsi perempuan. Jadi khusus karena waktu itu didistribusikan melalui radio komunitas suara perempuan, di mana saya salah satu boardnya. Jadi kita radio komunitas ini bisa mengudara kembali, dan kemudian terutama untuk segmen perempuan itu banyak informasi-informasi yang berguna, karena misalnya soal harta benda mereka, tanah dan lain itu tentu juga perempuan perlu akses informasi itu agar tidak ada dominasi dari pria dan lain. Itu salah satu contoh bahwa ada inisiasi bersama, bukan hanya menghidupkan radionya, tapi juga mendistribusikan radio penerimanya, sehingga dengan radio penerima itulah saling tukar menukar informasi tadi. Iya betul. Jadi biar ada yang dengar juga kan, percuma juga kalau misalkan ada. Nggak ada yang dengarnya. Nah itu dia. Ya. Nah tapi di tengah kekacauan, kekeosan dan berantakannya kota Aceh di Aceh saat itu pasca tsunami, sumber listrik ataupun energi yang lain itu dari mana untuk membangun radio ini? Apakah masih tersedia atau seperti apa? Umumnya tidak cukup tersedia, jadi kita memang harus dengan genset juga waktu itu. Jadi dihidupkan dengan genset, listrik padam gitu ya. Walaupun memang perlahan mulai diperbaiki, tapi memang nggak seluruh wilayah tercover gitu. Nah, BBM-nya bahan bakarnya dari mana? Masih ada juga waktu itu? Untuk walaupun kesulitan, tapi masih bisa didapatkan gitu. Tapi memang kesulitan sih, tapi bisa sumber-sumber ada yang bisa kita akses. Berarti benar-benar perjuangan
banget ya membangun radio Suara Aceh pada saat itu ya, karena dengan segala sumber daya yang terbatas, kemudian tidak hanya dari SDM tapi dari energinya juga effort banget untuk mendapatnya. Waktu itu siarannya 24 jam berarti? Enggak sih Mas, waktu itu kalau saya nggak salah sampai jam 11-12 malam juga. Karena tadi ya keterbatasan sumber daya listriknya dan juga SDM yang siarannya gitu. Oke. Nah, jadi nggak sampai full juga. Nggak sampai full ya. Nah, sejauh ini sudah berapa lama berarti komunitas radio bencana ini mungkin berperan setelah tsunami Aceh ataupun mungkin masa tanggap darurat yang sudah selesai? Apa yang kemudian dilakukan dari komunitas radio bencana ini? Iya, sebenarnya radio ini radio sementara ya untuk masa-masa awal tanggap bencana itu. Jadi KPI Pusat waktu itu memberikan legalitas untuk 6 bulan gitu. Jadi hingga 26 Juni 2005. Nah, targetnya supaya radio existing, radio yang sudah mendapat izin dan udah itu segera dapat bangkit lagi dan mengudara normal gitu kan. Jadi makanya waktu itu targetnya ke sana. Jadi radio ini sebenarnya radio untuk transisi gitu. Jadi dengan 6 bulan itu kita merasa cukup pas waktunya untuk masa tanggap bencana lah, masa awal-awal gitu. Nah, dan kemudian setelah 6 bulan itu ya kita fokus, saya kira pengurus radio juga fokus untuk membantu anggota-anggota supaya segera bersiaran normal. Dan memang perlahan mulai hidup tuh. Awal-awal tuh di Januari 2005 udah mengudara Radio Prima, kemudian Radio Komunitas Suara Perempuan, Radio Suara Muhammadiyah, dari di beberapa daerah juga, Radio Dalkam, Megapon. Nah, jadi mulai hidup satu-satu mengudara hingga kemudian memang alhamdulillah semuanya udah normal hingga sekarang. Radio existing hampir semuanya dapat mengudara kembali. Oke, berarti waktu itu Suara Aceh itu terakhir mengudara di Juni 2005? 2005 Juni. Oke. Gitu. Setelah itu apakah ada semacam dibentuk lagi komunitas dari Radio Suara Aceh itu atau seperti apa sampai saat ini? Enggak, saya kira waktu itu Mas. Jadi waktu itu ketua presidennya Ganjar waktu itu. Itu inisiasi untuk bikin radio baru sih waktu itu. Jadi radio baru. Nah, saya kira pengurus yang lebih tahu sejarahnya kenapa ada muncul radio baru yang di 3 titik ya. Tapi waktu itu kita dari KPI ini sempat menolak karena memang saya kira lebih fokus harusnya membantu radio existing gitu. Baik. Oke deh Bang Uzair. Waktu itu memang udah lain beda ceritanya gitu. Oke lah. Bang Uzair, terakhir mungkin apa pesan yang ingin disampaikan dalam rangka hari ini mengenang 18 tahun bencana tsunami Aceh yang sudah terjadi dengan adanya Suara Aceh yang pernah dibangun pada saat itu, apa pesan yang ingin disampaikan? Ya, saya kira mestinya kita punya modul yang standar, SOP semacam itu untuk karena Indonesia ini kan daerah risiko bencananya besar ya, berbagai macam gitu kan bentuknya. Nah, saya kira harus ada semacam pedoman, manual book untuk kita bisa jadi agar apa yang pernah dilakukan itu terdokumentasikan dan kemudian itu menjadi pembelajaran agar ketika ada bencana lain di wilayah lain kita juga lebih siap lagi gitu. Itu saya kira yang mestinya kita bisa inisiasi bersama agar apa yang telah jadi pengalaman itu jadi pelajaran penting untuk bisa lebih efektif, lebih maksimal lagi apa yang bisa dilakukan di masa depan. Baik, artinya modul kebencanaan ini bisa terdokumentasi dengan baik, dengan komprehensif sebagai panduan ketika terjadi adanya bencana untuk masyarakat nggak bingung lagi nih, udah teredukasi juga tentang bagaimana penanganan menghadapi bencana. Ya, betul. Komunitas penyiaran juga punya referensi lah. Ini kira-kira nih kalau jadi bencana kita lakukan begini-begini. Baik. Gitu. Ada semacam SOP-nya. Ya, semoga ini juga didengarkan dan menjadi referensi ya dari BPBD, BNPB untuk membuat modul-modul tersebut sebagai salah satu langkah mitigasi agar tidak PRSSNI-nya. Nah, baik. Itu dia, baik. Terima kasih banyak ya CEO Radio Antero 102 FM Banda Aceh, Bang Uzair sudah bergabung bersama kami langsung dari Banda Aceh. Salam untuk keluarga di sana, Bang. Assalamualaikum, salam sehat, Bang Uzair. Waalaikumsalam, terima kasih. Sampai jumpa.
jumpa. Sampai jumpa lagi. Terima kasih